Siap, gerak. Kanan, berdiri, depan kanan. Hormat, dan pimpinan depan saya pilih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Komandan bendera merah putih, hormat! Bapak Ibu dan anak sekalian, mari kita sejenak mengulang cipta untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ning cipta, mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat pembina upacara tulisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, dan staf karyawan SMK Binong Sumber Ungaran yang saya hormati. Bapak, Ibu, mahasiswa praktikan, mbak-mbak, mas-mas, mahasiswa praktikan dari UNES, anak-anakku yang saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas ridho Allah bahwa pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan untuk sehat, menghirup udara segar, untuk melaksanakan cita-cita kita bersama. Tidak lain, kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, dan anakku sekalian, hari ini adalah hari istimewa. Mestinya upacara Hari Kesaktian dilaksanakan tanggal 1 kemarin, lusa. Namun OSIS dan Pembina OSIS sudah mewakili upacara di alun-alun Bung Karno bersama Bupati Semarang dan jajarannya. Maka hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila bersama Bapak, Ibu, dan anak-anakku kembali lagi untuk memperingati. Bapak, Ibu, dan anakku sekalian, ini agak panjang. Kenapa setiap tanggal 1 diperingati Hari Kesaktian Pancasila? Tanggal 30 yang terkenal dengan Gestok, Gerakan 1 Oktober, G30S, Gerakan 30 September. Anak-anakku, saya mereview sebentar, sedikit saja, bahwa saat dunia terbelah menjadi dua setelah Perang Dunia Kedua, yaitu dunia terbelah menjadi sisi timur dan sisi barat. Sisi barat dikuasai Amerika dan teman-temannya, sisi timur dikuasai Uni Soviet dan teman-temannya. Amerika dan teman-temannya, yaitu belahan barat, menganut sistem liberal, bebas sebebasnya. Negara wilayah belahan timur menganut sistem komunisme. Semua diatur negara, semua dikekang, tanpa izin negara tidak ada yang berlaku. Saat itu setelah Indonesia merdeka, justru tidak tenang, justru tidak aman, justru banyak pemberontakan karena menganut paham sistem, menganut maunya sendiri-sendiri.
Karena Indonesia ini menganut negara non-blok, aku ramel wetan ramel kulon. Tapi kenyataan tidak begitu. Sebetulnya PKI itu Partai Komunis Indonesia tahun 1926 kan, karena Perdana Menteri Amir Syarifuddin gagal melaksanakan perjanjian Reville, kalah, yang menguntungkan Belanda karena Perdana Menteri disuap. Setelah itu dijatuhkan oleh parlemen, dia membentuk Front Demokrasi Rakyat, akhirnya bergabung dengan PKI di Madiun. PKI di Madiun bercita-cita mau mendirikan negara Soviet Indonesia. Sebetulnya Madiun tidak hanya Madiun, Karesidenan Madiun mulai dari Pacitan, Ponorogo, kemudian kalau ke utara Nganjuk, ke barat Ngawi, utara Ngawi, ke selatan naik lereng Lawu, Magetan, dan sekitarnya sudah dikuasai tentara-tentara komunis Soviet Indonesia. Kemudian tentara FDR bergabung untuk memberontak negara Indonesia yang sudah diproklamirkan 3 tahun sebelumnya itu. Bagaimana kejamnya PKI? Siapapun yang melawan PKI habisi, karena lawannya PKI adalah 1. PNI, 2. umat Islam, 3. Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, pamong praja, mulai dari lurah, camat, bupati, gubernur habisi. Mulai dari pamong praja, lurah, camat, bupati yang tidak seide seirama dengan paham komunis diculik, dibantai. Bahkan Gubernur Suryo, mohon maaf ya, dari rapat di pemerintahnya dulu, bukan di Jakarta, pemerintahnya Republik Indonesia berada di Jogja. Gubernur Suryo, Gubernur Jawa Timur, habis rapat di Jogja, pulang diikuti para pejuang-pejuang PKI. Setelah sampai di hutan Ngawi ditangkap, tidak dibunuh begitu saja, tangannya diikat, diseret menggunakan mobil jeep itu, ya, kira-kira 36 km. Setelah itu baru dikubur. Itu Gubernur Suryo. Lurah camat yang tidak seide didatangi, diculik, sembelih. Santri-santri, kiai-kiai datang, bisa tidak disembelih, bisa dikubur hidup-hidup dalam sumur. Maka PKI punya model yang sama, mulai dari pusat sampai kelurahan. Kalau membasmi yang melawan idenya mesti menggunakan sumur. Yang mana kalau di Madiun, sumur satu bisa diisi 108 orang. Kiai dimasukkan hidup-hidup, santrinya masukkan hidup-hidup, ditimbun. Itu di Madiun. Di Madiun itu sebetulnya menguasai Karesidenan Pati, Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta kalau selatan sampai Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, ke utara Karesidenan Semarang, Purwodadi, Kendal, Solotigo, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Jepara, Kudus, ke timur Karesidenan Pati sampai Rembang sana. Semua dikuasai PKI. Siapa yang berseberangan idenya, pahamnya, pokok habisi. Saya masih ingat
perang PKI kebetulan saya sudah lahir. Nah, orang tidak ada harganya. Orang dengan ayam potong masih mahal harganya. Ayam potong masih laku 25.000. Orang dipotong begini, kepalanya dijinjing, dibawa keliling pasar. Saat PKI kalah, gantian Angkatan Darat sama Banser NU gantian. Sing jenenge sapa wae kedaftar PKI puarani dibariskan. Dibariskan, tangannya bukan yang jikat, tapi hidungnya ini dilubang. Hidungnya dilubang, kasih tali direnteng 100 direnteng jalan. Kalau sudah sampai sana gantian. Contoh tempat pembantian PKI di Kabupaten Semarang, Tengaran ke selatan lagi, di situ ada namanya Gunung Botak. Ada lebih 100 orang dibantai di situ. Nah, itulah kekejaman PKI. Bahwa PKI menuduh orang yang beragama adalah orang yang mabuk terhadap opium, orang yang mabuk terhadap ganja, orang yang mabuk terhadap narkotika, harus dibasmi. Itu paham PKI. Dia tidak mengenal Tuhan. Tuhan itu apa? Tidak ada. Namanya apa itu? Kufur. Nah ini. Nah setelah itu 48 kalah, mereda. Setelah mereda, nih sifat-sifat PKI tolong dikenali. PKI, ide, gagasan, ideologi tidak akan pernah mati walaupun partainya sudah mati. Sifat pertama, proletar. Proletar itu pro terhadap orang-orang miskin. Orang-orang miskin didekati seolah-olah dia menjadi dewa penolongnya. Itu lames di lambe. Kalau sudah begitu diajak, nanti dijanjikan macam-macam. Tanah-tanah orang kaya dibagi-bagi kepada orang-orang kaum miskin. Yang berikutnya, janjinya tidak pernah bisa digugu, ditiru, dihukumi. Janjinya selalu diingkari. Kalau janji ya, tapi sesok ra ono. Banyak pembohongnya. Yang berikutnya, mohon maaf ya, orang-orang PKI, nah seolah-olah di depan gini bagus. Oke, tapi menikung dari belakang. Seolah-olah di depan jadi pembela kalau belum kuat. Tapi kalau sudah kuat, siapapun dihancurkan. Nah ini hati-hati. Nah berikutnya berkembang setelah kiblat Madiun menjadi negara Soviet, Indonesia gagal. Tahun 55 PKI pemilu jadi juara 3. Juaranya 2 NU, juara 1 nasional, PKI juara 3. Akhirnya apa? PKI menguasai pemerintahan, menguasai parlemen, kebijakan dikuasai. Akhirnya apa? Termasuk Buya Hamka tidak salah, jebloskan penjara 4 tahun sampai Pak Karno meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, suatu saat jika mati, tolong panggil Buya Hamka untuk memimpin sholat jenazahnya Pak Karno. Banyak ulama-ulama di penjara tanpa diadili. PKI menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Nah, kemudian setelah gagal,
Di negara Eropa, negara Asia sudah mulai berkembang PKI begitu pesat. Di Soviet berkembang pesat menjadi pemimpin dunia. Dulu dipimpin Lenin, Marxis pahamnya. Setelah itu blok-blok timur berlomba-lomba ikut menjadi negara komunis. Namun mohon maaf, tidak ada satupun negara komunis yang adil, makmur, sejahtera. Karena apa? Contoh, Soviet gagal dengan digulirkan tahun 91 oleh Gorbachev ya, perestroika, dah berarti komunis turun, akhirnya menjadi semi liberal. Pemerintahnya komunis, ekonominya liberal. Cina itu sebetulnya bukan negara komunis, pemerintahnya komunis, ekonominya liberal. Contoh lagi, satu-satunya negara komunis yang masih eksis adalah Korea Utara. Nah ini, dulu Korea itu satu, Korea satu terbelah dua, yang satu dibela Soviet jadi Korea Utara komunis, selatan dibela Amerika dan sekutunya jadi negara liberal. Vietnam itu dulu satu jadi dua, Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Karena menang komunis, Vietnam jadi satu. Korea itu satu, sekarang menjadi dua, Korea Utara, Korea Selatan. Kemudian Kamboja itu menjadi negara komunis di bawah pimpinan Pol Pot. Berapa orang yang dibantai karena tidak paham dengan komunis? Lebih dari 2 juta dibantai. Tengkoraknya, kepalanya ditata di pinggir jalan gini supaya orang takut. Melawan komunis bantai, melawan komunis bantai. Termasuk Filipina itu juga terimbas kena negara PKI. Nah ini musuhnya PKI, satu orang yang beragama, bu agamanya apa, bu Islam, bu Kristen, bu Katolik, bu Buddha, Hindu, pokoknya beragama lawan, karena dia ateis ya, melawan monoteis. Nah ini mohon maaf anak-anakku, bukti kesaktian Pancasila kalau kita bersatu padu melawan ciri-cirinya tadi. Kalau ada ciri-ciri orang yang dipercaya ternyata ingkar, orang yang banyak janji-janji manis, jangan digugur. Aku paling komunis. Ke Indonesia 200 ton narkotika seperti apa yang dimasukkan dalam tiang pancang untuk mendirikan bangunan itu, dalamnya bolong diisi narkotika. Kemudian ini dibuat anak-anak remaja, pemuda biar koplo semua. Kalau koplo nanti gampang dijajah. Yang berikutnya dengan minuman, ya mohon maaf ya, ada topi miring, ada cap tikus, ada kurang gareng. Nah ini, ayo anak-anakku, untuk menjauhi itu, biar tidak keseret-seret itu, tingkatkan keyakinan agama sesuai dengan kepercayaan keyakinan masing-masing. Yang berikutnya, kalau ini pasti ya, ini satu ini. Tolong beberapa hari yang lalu ada beberapa sekolahan
Kuwi mbok lanang mbok wedok keciduk polisi. Nah, tolong jaga diri sendiri, jangan sampai terpengaruh barang-barang seperti itu. Kemudian satu lagi, itu yang biasa ikut trailer berhenti di lampu traffic light Bang Jo, ya, itu ternyata, mohon maaf, itu ternyata ada organisasi secara internasional dikumpulkan di Purwokerto, dibentuk pengurus, gaweane sing kaya ngono ditingkatkan. Lah ora jegleng ya. Tolong anak-anakku, semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh solehah, hidupnya selalu diberi kenikmatan, kemudahan segala urusan, orang tua dalam mencari rezeki dimudahkan. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam upacara bendera hari Senin. Untuk itu ya Allah, jadikan kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat dan kegiatan yang membawa manfaat. Ya Allah yang Maha Pengasih, alangkah banyak karunia nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Namun terkadang kami suka mengingkari karunia nikmat-Mu itu. Untuk itu ya Allah, ampunilah segala kekhilafan kami, jauhkanlah kami dari segala murka, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersujud dan bersyukur kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.